Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan. Tuhan, kami rindu hidup kami senantiasa dapat memuliakan Engkau. Oleh karena itu berikanlah kepada kami kerendah hatian, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan terus mengucap syukur dan merasakan betapa besarnya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat 5 yang demikian sabdanya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus kita ada pada ayat 5, yaitu ungkapan Yesaya ketika melihat kekudusan Tuhan dalam penglihatannya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, peristiwa ini terjadi pada tahun kematian Uzia. Uzia adalah raja yang dikenal sebagai raja yang memakmurkan rakyatnya. Dan dia adalah raja terbesar setelah Daud. Saudara-saudaraku, ketika Uzia mati, seluruh rakyat merasa sedih, demikian juga Yesaya. Oleh karena itulah Yesaya kemudian pergi ke rumah Tuhan, dan di sanalah dia mengalami penglihatan itu. Saudara-saudaraku, penglihatan itu membuat Yesaya merasa bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh ada di dalam dosa yang begitu besar. Ungkapan yang Yesaya ungkapkan sebagai sosok yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir mengungkapkan betapa selama ini Israel atau kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, Yesaya menyadari ini. Saudara-saudaraku, inilah yang kemudian membuat Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, untuk menyatakan nubuat-nubuatnya. Apa yang dialami oleh Yesaya berbeda dari apa yang dialami oleh Uzia. Uzia pernah satu kali di dalam kekuasaannya, dia merasa berhak untuk mempersembahkan korban di bait suci. Dan ketika para imam memarahi atau melarangnya, maka Uzia kemudian marah. Dan kemarahan Uzia ini mengakibatkan dia menderita kusta. Saudara-saudaraku, kesombongan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, kerendah hatian adalah sesuatu yang diperkenan Tuhan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan.
Yesaya mengungkapkan kerendah hatiannya sebagai sosok yang penuh dengan keberdosaan, dan Tuhan berkenan dengan itu. Dan Dia memanggil Yesaya untuk menjadi nabinya. Saudara-saudaraku, mari kita membangun kehidupan ini di dalam kerendah hatian. Kita sungguh-sungguh ketika berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Kuasa itu menyadari keberdosaan kita, sehingga kita menjauhkan kesombongan dari kehidupan kita. Sebaliknya kita hidup dalam kerendah hatian di hadapan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan ini dalam kerendah hatian di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.